kasih, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang konsep counting sort. Sebelum kami menjelaskan konsep counting sort, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri, Ane Benardi Panjaitan, dengan NIM 24150910058. Perkenalkan, saya Felicia Caroline dengan NIM 24150911100. Perkenalkan, nama saya Amela Veronica Hutoro dengan NIM 24150910060. Perkenalkan, nama saya Aneska Manuel Lingdamani dengan NIM 24150910074. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next, di sini kami akan membahas latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya berikan. Baiklah, bagian latar belakang ini membahas alasan utama mengapa metode counting sort menjadi relevan dalam dunia teknologi saat ini. Dalam era digital yang terus berkembang, volume data yang dihasilkan sangat besar dan terus meningkat setiap harinya. Hal ini menuntut adanya metode yang efisien dalam mengelola dan memproses data agar informasi yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara optimal. Metode counting sort hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Metode ini dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan dengan cara mengurangi langkah-langkah yang tidak diperlukan atau tidak relevan. Demikian proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan ringan tanpa harus mengorbankan hasil yang akurat. Penerapan teknik ini hanya ditemukan dalam bidang big data, machine learning, dan pengembangan algoritma pemrograman. Dalam konteks tersebut, counting sort mampu mempercepat proses komputasi, mengurangi kompleksitas algoritma, serta meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Selain itu, teknik ini juga dapat membantu dalam penghematan sumber daya, baik dari segi waktu, pemrosesan, maupun penggunaan memori dan energi komputasi. Dengan melihat kebutuhan yang terus meningkat terhadap pengolahan data yang cepat dan akurat, maka penggunaan metode seperti counting sort menjadi sangat penting dan relevan, terutama dalam pengembangan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan di masa kini. Next. Baiklah, bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja metode counting sort dalam pengurutan data? Merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dan array, lalu menyusunnya berdasarkan jumlah tersebut. Proses ini tidak melibatkan perbandingan antar elemen, melainkan lebih kepada menghitung frekuensi dan menyusun kembali dalam urutan yang benar. Hal ini menjadi counting sort sangat efisien jika digunakan pada data dengan rentang nilai yang terbatas dan bertipe bilangan bulat non-negatif. Poin kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari metode ini? Kelebihan utama dari counting sort adalah kecepatan dan efisiensinya dalam menangani data dalam jumlah besar dengan nilai yang terbatas. Waktu komputasi bisa menjadi linear atau O, N tambah K, di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah rentang nilai. Namun, kekurangannya adalah counting sort tidak cocok untuk data bertipe string atau bilangan desimal, serta menjadi tidak efisien jika rentang nilainya terlalu besar karena memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Poin ketiga, bagaimana implementasi counting sort dalam Python? Implementasi counting sort dalam Python dilakukan dengan membuat array bantu untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Kemudian membentuk array hasil berdasarkan frekuensi tersebut. Proses implementasinya cukup sederhana dan Python mendukungnya dengan struktur data seperti list yang fleksibel. Namun, tetap memerlukan perhatian pada efisiensi memori jika digunakan untuk data dengan rentang nilai besar. Poin keempat, bagaimana pengaruh kompleksitas terhadap performa algoritma? Kompleksitas algoritma counting sort adalah O buka kurung N tambah K tutup kurung yang berarti performanya sangat baik untuk data dengan ukuran besar namun rentang nilai kecil. Namun, jika nilai K sangat besar dibandingkan N, maka kompleksitas ruang dan waktu meningkat secara signifikan, sehingga performa algoritma menurun. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kompleksitas sangat penting dalam menentukan kapan counting sort sebaiknya digunakan. Poin kelima, pada kasus seperti apa counting sort cocok digunakan atau diterapkan? Counting sort cocok diterapkan pada kasus-kasus yang terlibat pengurutan data numerik dengan rentang nilai yang kecil dan diketahui sebelumnya, seperti data nilai ujian, frekuensi kata, atau kode angka yang terbatas. Algoritma ini juga ideal untuk aplikasi real-time yang memerlukan pengurutan cepat tanpa beban komputasi yang tinggi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Pada slide ini, saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan. Ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan. Hal ini menjadi penting karena dunia komputasi, kecepatan dan ketepatan hasil sangat menentukan performa sistem. Dengan metode yang lebih efisien, proses komputasi dapat dilakukan lebih cepat, hemat sumber daya, dan tentunya menghasilkan hasil yang lebih akurat. Tujuan kedua adalah memahami metode perhitungan dalam konteks algoritma komputasi. Penelitian ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga memahami bagaimana proses algoritma bekerja secara menyeluruh. Ini membantu dalam memilih metode terbaik untuk situasi tertentu, serta memahami kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan algoritmik. Tujuan ketiga adalah menentukan metode yang tepat untuk proses pengurutan data. Proses pengukuran data sangat krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paling sesuai berdasarkan jenis data dan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, mendorong pengembangan solusi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menciptakan solusi baru yang berbasis TI, baik dalam bidang pendidikan, industri, maupun layanan publik. Dengan solusi yang inovatif, kita bisa menyelesaikan masalah nyata dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga memiliki manfaat yang nyata secara praktis dalam dunia teknologi informasi dan komputasi. Nah, ini adalah beberapa manfaat utama dari penelitian kami. Yang pertama, meningkatkan performa sistem dalam memproses data. Dengan algoritma yang lebih efisien, sistem dapat memproses data lebih cepat dan responsif. Ini sangat penting terutama untuk aplikasi yang menangani data dalam jumlah besar atau real-time processing. Yang kedua, mendukung kemajuan teknologi AI dan machine learning. Penelitian ini menjadi bagian dari fondasi dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Algoritma yang optimal dapat meningkatkan kemampuan sistem untuk belajar, mengenali pola, dan membuat prediksi secara akurat. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesalahan dalam komputasi. Dengan pendekatan yang lebih tepat dan logika yang diperbaiki, sistem dapat mengurangi kemungkinan error dalam proses perhitungan atau pengolahan data, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih handal. Yang keempat, membantu pengolahan data skala besar. Penelitian ini juga relevan untuk diterapkan pada sistem big data, di mana diperlukan metode pengolahan yang cepat dan efisien untuk data berukuran besar dan kompleks. Dan yang kelima, mengoptimalkan algoritma pada program komputer. Hal ini memungkinkan aplikasi yang dibuat menjadi lebih ringan, cepat, dan efektif. Dengan begitu, pengalaman pengguna atau user experience pun bisa meningkat secara signifikan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengertian dari algoritma yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu counting sort. Counting sort atau pada slide ini tertulis counting sort adalah sebuah algoritma pengurutan data yang bersifat non-komparatif. Artinya, algoritma ini tidak membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya seperti yang dilakukan oleh algoritma bubble sort, quicksort, atau merge sort. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Counting sort bekerja dalam menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menentukan posisi akhir elemen dalam array yang telah terurut. Di bagian kanan slide ini terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam memahami counting sort. Yang pertama, algoritma ini tidak membandingkan antara elemen karena bukan berbasis comparison. Inilah yang membuatnya berbeda dan unik. Yang kedua, counting sort menggunakan array bantu untuk mencatat jumlah kemunculan nilai pada data asli. Yang ketiga, algoritma ini sangat cocok digunakan untuk data bertipe integer yang memiliki range nilai kecil hingga sedang. Karena jika range terlalu besar, penggunaan memori akan menjadi sangat boros. Dan yang keempat, counting sort bersifat stabil. Artinya, elemen dengan nilai sama akan tetap mempertahankan urutan aslinya. Dan yang terakhir, algoritma ini sangat cepat untuk kasus yang sesuai, namun tidak efisien jika data memiliki jangkauan nilai yang terlalu luas karena konsumsi memori meningkat drastis. Next, maaf, itu penjelasan dari saya dan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja counting sort. Ada 5 cara kerjanya. Yang pertama itu identifikasi elemen dalam array. Jadi dia mengidentifikasi atau membaca setiap elemen dalam array. Nah, yang kedua itu melakukan pengulangan. Ini untuk eh, melakukan pengurutan. Jadi untuk melakukan pengurutan itu dibutuhkan pengulangan dalam mengidentifikasi elemen dalam array. Nah, yang ketiga itu proses perhitungan. Ini bersifat opsional. Apa yang diminta dan apa yang dibuat dalam code tersebut. Nah, yang keempat itu penambahan elemen. Jadi setiap elemen itu jika dibuat untuk mengurutkan, jadi ada perlu penambahan dalam elemen.
Nah, yang terakhir itu literasi hasil akhir, di mana counting sort ini eh, melakukan identifikasi hasil akhir, dan jika hasilnya benar maka dia akan menampilkan outputnya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk melakukan share screen. Untuk kode, penjelasan kodenya mungkin bisa dilihat dari layar. Untuk setiap kode sudah dikasih penjelasan bagaimana apa manfaat dan makna dari setiap kode tersebut. Langsung saja kita eh, melakukan uji coba pada kode. Terlebih dahulu kita akan coba run kodenya. Nah, untuk kode di sini dia meminta array kepada user. Jadi array tersebut harus berbentuk bilangan bulat. Untuk contohnya bisa kita buat array-nya ada 3, 1, 2, 4, 5. Nah, untuk array di sini ada 5 buah elemen. Di sini elemen-elemennya tidak terurut. Nah, kalau kita run, nah array-nya di sini akan terurut. Jadi, saya akan menjelaskan gimana sih eh, cara kerja di belakang layar code tersebut. Nah, eh, di sini tadi kan kita buat ada array 5, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 3, 2, 1, 4. Nah, ini array. Nah, ini array-nya belum terurut. Ada 5, 3, 2, 1, 4. Nah, array ini memiliki 5 elemen. Jadi, eh, cara kerjanya pertama itu kita harus membuat eh, kotak kotak yang dimana untuk menempatkan setiap elemen tersebut. Nah, kotak ini kita mulai dari indeks 0 sampai ke 5. Kenapa kita sampai 5? Karena max dari array tadi itu ada 5. Jadi ini array-nya 5, 3, 2, 1, 4. Maksnya kan ada 5. Jadi kita buat kotak itu ada 6. Kenapa ada 6? Karena harus dimulai dari indeks 0. Nah, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan indeksnya ada 5, 3. Ini kan indeksnya ada 5. Kita lihat jumlah kemunculan. Jumlah kemunculan. Nah, ini yang membedakan counting dengan metode perhitungan lainnya. Ini jumlah kemunculan 5 itu ada 1, 3 itu ada 1, 2 itu ada 1, 1 itu ada 1, dan 4 itu ada 1. Nah, 0 di sini kan tidak ada, jadi kita buat 0. Nah, ini yang dinamakan dengan frekuensi kemunculan. Nah, setelah dari frekuensi kemunculan tersebut, kita membuat posisi array-nya. Jadi kita buat 6 kotak lagi. Dua, 3,
4, 5, 6. Nah, di sini indeksnya masih sama, ada 0, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Nah, setelah kita sudah membuat ini, di elemen sebelumnya ke elemen selanjutnya. Ini kan ada frekuensinya 0, 0, jadi kalau 0 itu ditambah 1 sama dengan 1. Nah, begitu seterusnya, ini 0 tambah 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Nah, ini semua 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan ke dalam eh, kotak yang sudah kita sediakan. Yang pertama itu 0 karena 0 itu memiliki frekuensi 0, artinya dia tidak muncul. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah dapat posisinya dari frekuensi tersebut, kita tambahkan eh, ke frekuensi selanjutnya. Kita udah dapat posisinya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita buat ke dalam tabel sort array. Indeksnya sama. Jadi bentuk sort array. Jadi kita cari posisinya. Karena tadi ini sama kan sama posisi array. Indeksnya ini sama terhadap posisi array ini 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jadi kita buat ulang di mana elemen-elemen ini kita masukkan sesuai dengan indeks yang ada di bawah ini. Jadi 5 itu 5 tadi kan maksnya. Jadi 5 itu pada indeks kelima. Jadi dia kan ada indeks kelima. Ini dikurang satu. Kenapa dikurang satu? Ini tujuannya untuk menghilangkan kotak yang paling awal. Karena kan indeks ke 0 itu tidak dibutuhkan atau biar selaras indeksnya dengan kotak elemen tersebut. Jadi 5 kurang 1 itu sama dengan 4. Nah, ini kan tadi udah dihilangkan kotaknya 1. Jadi menghilangkan kotaknya itu dari yang paling kanan. Eh, karena biar sesuai, karena kita tadi mulai dari indeks ke 0, jadi kotaknya itu dihilangkan 1 dari yang kanan. Ini ke sini, ke sini, dua ke sini, sini, sini. Tadi kan indeksnya dikurangi 1, jadi 4. Jadi elemen elemen 5 ini pada indeks keempat. Nah, indeks keempat itu kan ini di bawah ini 5. Nah, selanjutnya 4. 4 dikurang 1 kan 3.
Nah, 4 kurang 1, 3 berarti dia pada indeks ketiga. Ini indeks ketiga, jadi 4 itu ada di sini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan 3. 3 itu ada di indeks kedua. 2 itu ada di indeks ke satu, dan satu itu pada indeks ke 0. Nah, jadi kotak yang ini itu sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena pada awalnya kita membuat eh, kolom-kolom elemen sesuai dengan nilai max. Nilai maxnya tadi ada 5. Jadi karena kita mulai tadi dari indeks ke 0, sehingga kotaknya itu jadi ada 6. Nah, untuk menselaraskan indeks dengan elemen, eh, sehingga elemennya itu dikurang 1, jadi kalau elemennya 5, 5 dikurang 1, 4. Jadi dia pada indeks ke 4. Sehingga indeks kelima ini tidak dipakai. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Next, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang kompleksitas dari algoritma counting sort. Jadi counting sort mempunyai dua aspek utama dalam hal kompleksitas, yaitu waktu dan ruang penyimpanan. Untuk kompleksitas waktu, counting sort memiliki waktu proses sebesar O dalam kurung N tambah K. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data tergantung pada dua hal. Yang pertama, jumlah data yang akan diurutkan yang kita sebut dengan N. Lalu yang kedua ada nilai maksimum dari data tersebut atau kita sebut dengan K. Contohnya, jika kita mempunyai 100 atau 1000 data dan nilai maksimumnya hanya 50, prosesnya akan sangat cepat. Namun, jika nilai maksimum atau range datanya besar, misalnya sampai jutaan, atau di atas itu, counting sort akan memakan waktu dan ruang penyimpanan lebih besar. Untuk kompleksitas ruang, counting sort juga membutuhkan memori tambahan sebesar O dalam kurung K. Jadi, semakin besar nilai maksimum dalam data, maka semakin besar pula memori yang dibutuhkan. Inilah alasan kenapa counting sort sangat efisien dalam Inilah alasan kenapa counting sort sangat efisien untuk data berupa bilangan bulat dengan range yang kecil. Tetapi jika datanya punya rentang yang lebar atau nilai maksimumnya sangat besar, algoritma ini menjadi kurang efisien karena memori yang dibutuhkan juga besar. Jadi intinya, counting sort sangat cocok dipakai kalau kita mengurutkan data integer dengan range atau rentang nilai yang tidak terlalu jauh. Kalau tidak, lebih baik pakai algoritma yang lain. Next. Nah, untuk slide ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan counting sort. Untuk kelebihannya, satu, counting sort bisa memproses data dengan sangat cepat. Ini karena kompleksitas waktunya yang hanya O kali N, sehingga sangat efisien untuk jumlah data yang besar, asalkan rentang nilainya kecil. Yang kedua, Algoritma ini juga stabil, artinya jika ada data dengan nilai yang sama, urutannya tidak berubah setelah proses pengurutan. Yang ketiga, counting sort sangat cocok untuk data yang memang berupa angka bulat dengan nilai maksimum yang tidak terlalu jauh dari nilai minimumnya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, counting sort membutuhkan memori tambahan yang cukup banyak jika nilai maksimum pada data juga sangat besar, karena dia harus membuat array untuk mencatat jumlah kemunculan tiap nilai. Yang kedua, counting sort juga tidak bisa digunakan berupa data string, data desimal, atau float. Algoritma ini hanya berjalan pada data integer. Dan yang paling penting, counting sort kurang cocok jika data yang kita memiliki rentang nilai yang sangat besar. Selain karena boros memori, waktu prosesnya juga tidak efisien karena cukup lama. Penggunaannya sendiri biasanya dipakai untuk yang pertama mengolah data sensus seperti perhitungan jumlah penduduk, yang kedua klasifikasi nilai ujian, yang ketiga rankingan sederhana. Namun, kalau datasetsnya berupa teks, data float, atau rentang nilainya terlalu besar, lebih baik pakai algoritma pengurutan yang lain seperti quicksort atau merge sort. Jadi, counting sort ini sangat powerful di kondisi tertentu, tetapi juga ada batasannya. Kita harus paham kapan algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan saya. Saya akan menyimpulkan hasil dari konsep algoritma counting sort. Counting sort merupakan algoritma pengurutan non-kooperatif yang bekerja dengan menghitung frekuensi elemen untuk menentukan posisi data secara langsung, sehingga mampu memberikan efisiensi yang tinggi dalam pengolahan data.
meskipun membutuhkan memori tambahan untuk array, dan hanya cocok untuk digunakan pada data integer dengan rentan nilai yang terbatas. Jadi counting sort memang efisien digunakan dalam data yang skala kecil. Kenapa? Karena counting sort itu menghitung nilai dari frekuensi atau dari jumlah kemunculan, sehingga kalau digunakan untuk data skala besar, jumlah elemen atau frekuensinya itu sangat banyak, sehingga membuat programnya itu tidak efisiensi atau lambat. Jadi memang counting sort itu bergerak dari nilai max. Dari nilai max itu dibuat menjadi ke dalam bentuk frekuensi dan posisi. Setelah itu dari nilai max itu dijadikan acuan untuk posisi indeks. Nah, setelah dari itu indeks-indeks tersebut yang diurutkan dari melalui penjumlahan atau pengurangan, sehingga counting sort tidak sama dengan algoritma lain, yang dimana algoritma lain mengurutkan dengan cara melakukan perbandingan antara elemen-elemennya dalam array. Nah, kalau counting sort ini sendiri tidak melakukan perbandingan terhadap elemen, namun melakukan pengurangan atau penambahan dalam indeks yang diambil dari nilai max terhadap suatu elemen array. Next, untuk selanjutnya, presentasi dari kelompok 1, kurator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya terhadap penyampaian yang kurang maksimal bila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak membuat jalan presentasi tersebut tidak efisiensi. Sehingga dari hal tersebut bila ada saran, kami meminta saran ataupun kritik dari para audiens. Untuk presentasi ini saya tutup. Terima kasih.